Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penonton Bakso Channel nih, kembali lagi nih. Mungkin di kisah inspiratif episode kedua. Kemarin sempat episode pertama itu langsung Bapak Kepala Sekolah. Nih, mungkin kita bakal mengenal lebih dekat. Nih, beliau ini guru senior ya. Udah kelihatan mungkin seniornya ya. Aduh, senior. Ini guru senior ya, mungkin akan berbagi cerita yang mungkin kalian nggak tahu sebelumnya. Beliau itu dibalik guru itu sebagai apa sih? Mungkin hanya terkuak di sini nih di Bakso Channel. Oke, langsung saja mungkin boleh perkenalkan diri dulu Ibu, mangga? Boleh. Nama Ibu Nok Suryati, mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tahun sekarang kebetulan di kelas 12. Di sini sudah paling Berapa lama tahun, Bu? ya. Sejak berdiri Bakti Kencana di Berarti sini 2000 Januari 2010. 2010 Udah di sini. Udah di sini. Masih ngontrak-ngontrak kita di sana. Oh dulu. Sok cerita dikit aja Bu. Uh-uh. Beneran. Yang lain nggak tahu Bakti Kencana itu dari mana, mungkin Ibu Iya. lebih tahu nih. Dulu Bakti Kencana itu di sana apa sih Ciburial ya, ada Ciburial, ruko. di ruko. Nah, itu ruko muridnya hanya 11 orang. 11 orang. Laki-laki. Waktu itu kepala sekolahnya siapa mungkin Bu? Ibu Haji Susi. Bu Haji Pas Susi, sekolah. udah Bu Susi. Ya, Bu Haji Susi. Kemudian di situ hanya ada 11 murid. 11 murid. 11 murid yang menurut Ibu sampai sekarang luar biasa ya. Mengapa dikatakan luar biasa? Bisa dibayangkan mereka belajar di ruangan ruko, kemudian disekat laki-laki dengan perempuan dipisah, ada sekat di situ. Kemudian mereka hanya menunggu guru, tapi mereka tidak kemana-mana. Kan karena hanya satu kelas. Betul. Misalnya Ibu ngajar bahasa Indonesia, Iya. ngajar 2 jam, setelah 2 jam pulang, kan gitu. Anak-anak tetap di situ, datang lagi guru yang lain. Tapi mereka betul-betul luar biasa itu. Mungkin angkatan pertama di sini Pak siapa? Bambang. Pak Bambang. Oh, Pak Bambang. Bambang, Oh, Pak Bambang. Yulianti, Bu Yuli ya? Yuli, Bu Yuli ya, Bu Yuli. sama Jihan ya. Bu Jihan. Nah itu kayak anak-anak gitu. luar biasa itu. Saya katakan angkatan betul-betul angkatan yang kuat. Mereka ya bayangkan saja cuma 11 orang. Nah, Akhirnya gitu. sedikit gitu kan. Bandingkan dengan sekarang Bu. Wah, Bakti dengan Kencana sekarang dengan kalau sekarang. anak-anak sekarang tidak belajar dengan baik di Bakti Kencana ini rugi. Rugi, ya. Fasilitasnya kan hebat Bu, ya. keren ya Bu. Kelas. Bu, luar Di biasa. setiap kelas ada LED ya. ada fasilitas laboratorium, Jauh berbeda ekskul lah, yang Bu, ya? lain. Jauh berbeda. Plus muridnya juga jauh berbeda. Kalau 11 orang dulu, sekarang sudah Sekarang udah ratusan. nyampe 500 mungkin ya? Iya, Ya? ada ya 500 lebih ya. 600-an tuh, justru 600. 600-an lebih, berapa kali lipat, dengan guru yang banyak, TU yang banyak, kepala sekolah yang semakin hebat. Udah. keren ya. Pokoknya nggak rugilah sekolah di sini ya. Ya enggak, Bu ya, keren ya. Mungkin cerita dikit Bu, kita tentang sekolah nih. Kita ngobrol nih tentang pribadi Ibu ya. Mungkin pribadi Ibu mungkin boleh nyebut umur nggak di sini? Gak jauh beda. Nggak jauh beda. Oke, saya lahir dan besar di Pangalengan. Pangalengan. Pangalengan, Mesti nggak ada yang tahu Pangalengan itu di mana? Sekarang mau terkenal, kan Terkenal. ada WWP itu. Oh iya. Yang Windu ya? Windu itu. Nah itu, Pangalengan. nah di bawahnya itu ada perkebunan Kertamana. Kertamana. Lahir tidak di situ sih, tapi besar di Besar di situ. Kertamana. Dari mulai tahun 67-an kalau tidak salah di situ sampai saya lulus SD di situ. Di situ. TK-nya saya kan TK di situ ada tadi Oh, fotonya. ada TK, TK Coba Kerta operator TK-nya. Kalau Oh, nah, ini Kerta sampai TK Taruna. Kerta Teruna. Kerta Teruna, perkebunan Tahun Kertamana. berapa ini Bu? Ibu TK di sini? Tuh kan yang nanya lagi. Kan ini kan Ya, kita nggak tahu. Kalau saya pribadi ya, saya nggak masuk TK dulu. Ini Tahun 70-an. tahun 70-an ya. Di sini. Tapi bisa dikatakan saya primadona ya di situ. Primadona. Maksudnya gini, setiap kali kalau ada nari, saya harus selalu sama guru tuh ada di tengah sebagai pusat perhatian dan Terus yang nari. memimpin. Narinya selalu seperti itu. Boleh Mau Bu narinya? wah, malah macam-macam lah zaman kayak TK dulu segala macam
tarian dan pakaian digunakan gitu ya. Di sini. Ini TK saya. TK Nah, Taruna. ini adanya di lokasi di bawah, di atasnya itu ada lokasi syuting film yang terkenal itu. Oh, Apa? Pengabdi Pengabdi Setan. Setan. Oh, gitu. Itu rumah yang tidak pernah saya masuki walaupun sejak kecil dulu. Itu gitu. rumah teman saya nggak tahu. Nggak enak aja kalau masuk ke situ. ini Gitu, ini TK saya dulu. Terus SD SD di Kertamanah juga. Kertamanah juga. Saya tidak ada foto. Kalau SMP PT Perkebunan 13 Malabar yang sekarang SMP 2 Pangalengan. Berarti Ibu gede di Pangalengan ya? Iya dong. Gede. SMA sama? Enggak, SMA Negeri 11 11 Bandung. ke Bandung. Kenapa hijrah ke Bandung tapi ceritanya? Nah, ceritanya begini. Dulu di orang Pangalengan itu paling sekolah itu ke SPG. Sarjana. Bukan, sekolah pendidikan guru. Pendidikan guru. Gitu Maaf, saya dulu. nggak Dari tahu. SMP kan? Iya. Dari SMP ke SPG. Kelihatan ya angkatannya ya. Iya, benar. Iya. Sharing kan Bu biar Iya, tahu ya. biar Biar tahu yang Nah, lain yang pasti muda. kalau itu anak orang Pangalengan itu ke SPG, tujuannya SPG Negeri 1 yang di Jalan Gatot Subroto itu. Di Gatsu ya. Kalau tidak keterima di swasta, di negeri itu, mereka ke swasta. Ada satu SPG swasta di daerah Banjaran, daerah Arjasari, Lebakwangi itu. Lebakwangi, Nah, itu. ya. Itu tujuannya ke situ. Saya waktu itu beda pemikiran dengan orang lain. Entah kenapa saya mau masuk SMA gitu. Sampai ada, tapi di masyarakat ada stigma ya tentang anak-anak perempuan yang sekolah ke kota, keluar Pangalengan, sekolahnya akan lama, katanya kan pernah juga pulang nikah dan punya anak. Oh, Nah, iya. itu stigma yang harus saya pecahkan betul-betul. Oh, iya. Sampai ada satu bapak-bapak yang monitor terus. Danya begini, daftar ke mana? Ke SMA, SMA mana? SMA 11. Moal katarima kurang Pangalengan mah. Kahiji kudu pinter, kadua kudu loba duit. Gitu ya dulu ya. Iya dulu. Saya sedih. Sampai akhirnya saya testing dulu ya ke SMA 11, saya diterima. Kemudian setelah saya pakai baju putih abu, si bapak itu nyegat dengan sengaja. Sekolah di mana? Di SMA Negeri 11, saya lulus. Itu setiap kali saya berangkat pulang kan Sabtu, kan saya kos juga di rumah keluarga, saya dicekat, sekolah di mana? Akhirnya ketika Terus saya nanya lulus, gitu? nanya, maksudnya laju nggak saya sekolah mungkin. Setelah lulus saya SMA, saya datang ke, maaf ya kalau saya katakan begini, ke orang itu karena dia ada di satu tempat yang setiap hari saya lewati. Pak, saya lulus dah dari SMA 11. Berarti membuktikan ya, Bu? Iya. Saya lulus dah dari SMA 11, tidak hamil, kata saya. Saya sampai Belum wah, mungkin stigmanya masih stigmanya jelek. Saya ya. sampai bicara Orang seperti itu. Pangalengan terus datang ke kota ya, Bu? Ya, Seperti itu. Oh gitu, balik teraskeun ka mana ieu nak? Balik teraskeun ka IKIP. Saya mau ke IKIP aja. IKIP UPI ya, kalau IKIP sekarang UPI ya. sekarang ya. Aduh, bener nih kelihatan. IKIP UPI, Bandung. iya. Tapi saya waktu itu hanya diberi jatah 2 tahun oleh orang tua. Boleh kuliah tapi 2 tahun karena masih punya adik. Kami memang bukan keluarga berlebih, tapi buat kami pendidikan adalah sesuatu yang penting yang bisa meningkatkan taraf hidup dan pikiran juga. Saya bersyukur punya orang tua yang, aduh kalau berbicara orang tua nih. Ya, nggak apa-apa, Ya. kita sering aja di sini ya, Bu. Mungkin perjalanan ya, Bu. Setiap Iya. orang punya cerita masing-masing di dalam keluarga, perjuangan ekonomi dan pendidikannya. Kami 7 bersaudara, 6 perempuan, Ibu 1 anak laki-laki. Saya anak kelima. Anak kelima. Adik kedua. Bapak saya itu selalu menerapkan, walaupun anak perempuan harus berpendidikan, harus cerdas, harus kuat, harus mandiri. Sebab walaupun nanti punya suami, jangan sampai menggantungkan hidup pada suami. Nah, itu kami itu selalu ditekankan. Ini foto SMA ya saya, yang baju kuning. Mana? Yang Bentar baju ya. kuning. Stop dulu ya, Bu. Ini SMA ini di Pelabuhan Ratu tahun 84. Alah, study tour, Bu. Perpisahan lulus SMA. Pelabuhan Ratu. Nggak ketemu Nyi Rocky dulu. Enggak, zaman dulu belum ada. Nah, itu bapak saya seperti itu. Jadi kami waktu boleh kuliah, saya akhirnya ngambil D2, dulu ada program D2. D2 ada ya? D2. Kemudian kalau mau jadi sarjana nanti aja kalau udah lulus katanya gitu. Saya D2, saya betul-betul manfaatkan kuliah tersebut ya untuk belajar, ya untuk main, ya untuk segala macam 2 tahun di situ. Karena saya berpikir 2 tahun kemudian saya jadi guru dan saya harus punya betul. image seorang guru seperti apa. Ternyata pilihan pun saya jatuh kepada bahasa Indonesia dan karena saya sangat menyukai dunia tulis menulis. Saya sangat menyukai dunia membaca karena itu merupakan apa ya, semacam tugas. Nah, ini keluarga besar saya kemarin dalam acara kemarin, baru minggu kemarin ya, ini anak bungsu saya ya,
ini suami, ini ada kakak, ada adik. Nah ini generasi kelima ini. Jadi kalau ini buyut kalau saya tuh panggilnya ke sini. Buyut. Jadi dia panggilnya Yuyut ke saya ya. Jadi anak ini cucu kakak saya yang paling tua gitu, tapi sudah tidak ada. Ini generasi kelima. Ini anak mereka perempuan. semua tinggal di Pangalengan atau gimana, Bu? Menyebar. Ada yang di Pangalengan, ada yang daerah Soreang, ada yang di Bandung, ada yang di Jogja, ada yang di Solo juga. Oh, yang ada. terjauh mungkin di Solo yang ya? Di Solo, ya Solo, anak kakak saya yang nomor 2, yang di Jogja anak saya yang sulung, di Jogja. Alhamdulillah. Kuliah atau gimana? Kerja. Kerja, kemudian istrinya udah punya istri. Guru bahasa Indonesia juga di homeschooling, tapi ini saya pengen nanya ya. Apakah waktu SD gitu ya, Bu, setiap orang punya cita-cita ya? Cita-citanya emang jadi guru atau gimana? Emang jadi guru. Jadi begini, pas ngelihat guru tuh kan dulu mah suka bawa buku absen gitu ya. Gitu. Oh, absen gitu. Lihat gaya, gaya gitu lihat. Kalau lihat gaya gitu. Terus saya punya guru kelas 1. Setiap kali melihat guru, saya ingat beliau ya. Saya dulu pas masuk belum beberapa waktu udah masuk tuh belum bisa nulis huruf sambung. Oh iya dulu. Dulu mah pertama masuk mau papageran. Papageran kan gitu ya. Terus belajar nulis huruf sambung itu Ibu Katmana Al-Hulyarhab. Itu saya dipeluk nih. Pundak dipeluk, dipegangi tangan, terus dituliskan. Itu sampai di situ rasanya saya berjanji saya mau belajar menulis dengan baik. Kalau saya nanti jadi guru, udah ada perasaan seperti itu. Kayaknya enak, saya harus baik, walaupun nggak baik sebaik beliau ya saya jadi guru. Iya itu dulu. Tapi mungkin cita-cita dari SD guru nggak pernah, mungkin yang lain mungkin anak kecil. Saya juga waktu kecil pengen jadi apa? Pengen jadi apakah dokter, atau laki-laki mungkin pengen jadi atlet, atau ibu emang guru ya? Guru aja terus jadi dulu waktu SD tuh punya kelompok belajar ya. Punya kelompok belajar itu kalau mereka belajar bersama, saya yang membuat soal. Di rumah tuh ada papan tulis, saya tulis. Jadi ketika mereka datang saya diam. Mereka mengerjakan soal-soal yang sudah saya kerjakan. Kemudian saya beri nilai. Jadi sudah ada gitu ya? Udah ada pada SD ya? kelas 6 SD itu udah seperti itu, mungkin karena bang jalan yang harus ditempuh seperti itu mungkin ya. Udah adalah. Ini mungkin untuk keluarga. Tapi di sini beragam. Anak saya dua-duanya nggak mau jadi guru, nggak mau jadi. Coba Pak Dadang dipindah slide yang sama keluarga. Coba. Ini yang mana nih anak yang ibu tuh? Anak yang tengah jelas suaminya. Iya, ini suaminya. Suami yang tengah, yang itu sulung. Sarjana Teknik Informatika. Kerjanya programmer di Sosiola. Kantornya di Jogja. Yang bungsu yang ini perempuan, sarjana desain. Kerjanya di rumah freelance gitu buat gambar-gambar gitu ya. Ini istri menantu perempuan, guru bahasa Indonesia di homeschooling Jogja, homeschooling Apple, anak pelangi. Ini menantu laki-laki sama satu jurusan desain grafis juga. Kerjanya di rumah juga freelance gitu. Alhamdulillah. Ini anak dari yang bungsu ini buat kami suatu keajaiban gitu ya. Ini bayi yang lahir dengan bayi kecil gitu, tapi sekarang sehat alhamdulillah, sehat, pinter gitu udah. Ini waktu itu baru usia 2 bulan baru besarnya 3 kiloan lah. Karena lahirnya hanya 1,4. Tapi buat kami sehat ya sekarang ya, Bu? Sehat sekarang 27 bulan. Ini ngomong yang agak ini ya, Bu. Ini menurut Ibu nih, ada kenakalan ya, Bu, waktu mungkin sekolah ya, SD, SMP, SMA, mungkin ke teman jahil yang pernah teringat sih sampai sekarang? Kalau saya tuh kalau ketemu dengan teman TK terutama ya, suka ketawa-ketawa kalau lihat ayunan. Kenapa? Saya dulu tuh makanya suka dibilang, kalau sekarang saudara-saudara saya bilang, oh Jegar TK Kartamana. Padahal nggak galak. Paling misalnya begini, kalau lagi pada ayunan, kalau saya datang, saya nggak ngomong, nggak apa, saya cuma ngeliat aja. Tiba-tiba tempatnya pada turun, udah saya yang menguasai gitu. Padahal perasaan bertemu dengan teman TK, sekarang masih suka ketemu TK, SD, SMP, ada yang masih
saya suka cerita, nah sih dulu teh osok gitu, dasar sieun jadi pelong teh. Mungkin ibu tegas dari SD mungkin ya TK. Mungkin tegas. gitu. Kalau SMA mah ya gitu aja lah, anak-anak SMA gitu. Tapi gimana sih coba zaman dulu ya senakal-nakalnya ya, dulu. mungkin agak beda mungkin sama sekarang ya. Tidak pernah bolos. Sekolah nomor tidak 1 pernah ya. maba, ya tugas sesusah apapun tetap dilakukan, tetap dikerjakan. Makanya gitu. mungkin ibu ke anak-anak sekarang ya, Iya. paling tegas ya. Oh gitu? Iya. Berdasarkan rumor ya? Berdasarkan rumor anak-anak ya bu. Anak-anak iya. Pasti karena dulu saya juga nakal ya sama gitu ya. Misalnya kalau mau keluar pernah loncat jendela juga pernah. Jendela. Gitu, jangan berasa. Tomboy ya tuh. Tapi kalau bolos sekolah nggak pernah. Jadi tugas selalu dikerjakan. Sekolah utama ya bu, apalagi absensi ya. Tugas absensi gitu, apapun juga walaupun. Apa sih yang memotivasi ibu biar emang sekolah itu nomor 1 lah? Yang pertama sikap orang tua. Sikap orang tua. Ibu saya perempuan yang hebat, cerdas pada zamannya ya. Dia menumbuhkan motivasi bahwa perempuan itu harus pintar, harus cerdas karena kami perempuan semua. Yang terus bapak saya juga gitu, bahwa dengan pendidikan kita bisa menerapkan menaikkan taraf hidup, dengan pendidikan wawasan kita terbuka dengan baik gitu. Jadi walaupun saya tinggal di kampung, alhamdulillah saya punya orang tua yang pola pikirnya itu berbeda dengan orang lain. Kemudian sepertinya bapak saya tahu ini kesini, ini alurnya visioner mungkin ya bu. Iya, jadi kalau ini anak ini mah seperti ini, harus begini gitu. Jadi jadi saya ada, tapi saya memang termasuk anak yang selalu berada di luar jalur. Jadi misalnya kalau mau dikatakan membantah ya membantah, misalnya kalau nggak cari aman ya gitu. Nggak pernah cari aman. Jadi gitu. Saya ingat yang saya dulu waktu di Kertamana kan kalau nyuci piring tuh harus rapi, harus apa-apa gitu ya, dikomentari terus ya. Nah kemudian saya nggak terlalu ini, saya nyuci piring cukup apapun yang dikatakan oleh eyang saya, yang manggilnya ibu eyang itu saya tidak dengar karena saya pusing dengan itu, saya langsung lari. Saya ingat eyang saya tuh bicara ke bapak saya tuh bilang begini, kadet budak terada berdegong. Tapi bukan berdegong dalam hal yang jelek ya bu, punya pendirian sendiri ya. Punya pendirian sendiri selalu, tapi kalaupun punya kependirian, punya maksudnya ya punya apa ya istilahnya, punya pendapat, kan punya alasan yang mendukung terhadap alasan mengapa kalau saya tapi kalau diingatkan kalau memang saya salah ya saya terima gitu. Nah, itu ya. Jadi selalu seperti itu. Orang-orang mungkin nggak tahu ya bu ya di belakang ibu seperti apa ya. Iya. Mungkin apalagi anak-anak, umur anak-anak ya, bunuh tegas. Tapi tegas itu mungkin pembelajaran dari dulu ya. Dari dulu iya, karena itu. memang harus seperti itu, karena istilahnya begini, zaman dulu itu keluarga kami walaupun terus terang saja bapak saya itu punya jabatan di perkebunan dulu itu tuh, kemudian tapi secara finansial tidak seperti sekarang gitu ya. Jadi kami harus belajar berbagi. Betul. Seperti apa gitu. Apalagi 7 bersaudara ya bu. 7 bersaudara, hanya bapak yang kerja. Kemudian pokoknya prinsip bapak saya itu yang penting lulus SLTA semua dan punya apa ya, punya mata pencaharian. Betul. Walaupun perempuan gitu ya. Tapi memang kebanyakan guru sih. Kakak saya yang paling tua itu sampai meninggal kepala TK Kertateruna itu. Jadi kepala sekolah. Kepala TK Kertateruna. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua guru di SMK Negeri 5 Pangalengan, baru pensiun. Daerah mana itu? Sukamenak. Ke Pangalengan ke atas ke situ. Ada SMK Negeri 5 Pangalengan khusus kalau dulu mah SPMA Senakma. Oh, Senakma. Pernah dengar Senakma? Iya, Senakma, iya. Baru pensiun kemarin. Kalau nomor 3 tidak kerja, nomor 4 punya usaha di rumah, wirausaha. Nomor 5 saya, nomor 6 tidak kerja juga. Asalnya kerja, tapi karena kerjanya satu lingkup dengan suaminya harus berhenti satu. Oh iya, gitu ya. Gak boleh satu kedinasan mungkin ya. Gak boleh satu karena di swasta. Kemudian yang bungsu guru olahraga di SMP Negeri 4 gitu. 4 ya kalau yang di itu tuh Pak Dadang. Iya, yang di Babakan Kiara. Yang di Babakan SMP Negeri 4 Pangalengan itu bungsu laki-laki satu saja, Pangasepna apa namanya? Pangasepna gitu. Iya. Cerita-cerita zaman dulu ya. Terus untuk sekarang nih Bu,
menurut Ibu nih ya, kita ngobrol ke masalah pembelajaran Ibu. Iya, iya. Tentang daring seperti ini, Ibu, pandangan Ibu, mungkin kan Ibu juga mengajar di jenjang SMP, Iya. gitu ya, terus sekarang di SMK. Mungkin kalau dikatakan sulit ya Bu, seperti apa nih? Yang pertama, ada prinsip Ibu yang seperti ini mungkin bisa berbagi juga buat yang lain. Iya betul. Jangan takut dengan perubahan. Betul. Meskipun kadang-kadang perubahan itu menyakitkan buat kita ya. Iya. Iya Mohon ya, betul Bu. kan? Iya. Curhat ya. Ada satu kondisi yang membuat kita berubah. Kadang membuat kita menangis, mungkin dengan perubahan tersebut Betul. membuat kita berat. Tapi kan kita harus yakin bahwa dengan janji Allah setelah kesulitan ada kemudahan. Betul. Itu yang harus diingat oleh kita. Karena dalam setiap gerak langkah kita itu jangan lepas dari istighfar, dari zikir gitu ya. Dan harus yakin. Nah sekarang merasa sulit dengan daring, ya jalani aja. Betul. Ya, karena orang tuh begini, sekolah 6 hari mengeluh capek. Di 5 hari kan masih ada keluhan. Iya betul. Sampai sore mah ya. Sampai sore ini. Sekarang sama Allah, sampai orang semua bercanda. Kalendernya pengen angka merah semua. Betul. Tulis warna merah semua. Sekarang Allah membuktikan itu semua dan membuat kita ada di rumah. Kemarin apalagi ya, sampai berapa bulan kita? 3 apa 4 bulan. bulannya. Kita betul-betul ada di rumah saja. Nah sekarang pembelajaran seperti ini tidak usah dipusingkan kalau menurut saya. Karena apa? Guru misalnya mau daring ataupun tidak, guru tetap dituntut untuk menguasai teknologi 4G itu kan? Iya. Kan tetap kan? 4.0 itu kan 4G map. Itu yang dia 4.0 itu ya. Kan harus. Iya, karena kalau tidak sampai seperti itu kita akan ketinggalan jauh. Iya. Gitu. Jadi dijalani. Mungkin susah nggak Bu untuk, maaf ya, mungkin ada guru-guru senior yang kena teknologi, aduh capek. Banyak. Banyak ya? Banyak. Gitu keluhannya ya Bu? Banyak gitu keluhannya. Akhirnya misalnya, saya mau ngambil yang paling gampang saja gitu ya. Simple atau ya, yang simple aja ada. Tidak guru senior, guru yang muda-muda juga banyak yang kadang yang nggak mau ngulik ya Bu? Yang tidak mau ngulik. Tapi kan kita hidup ini penuh dengan perubahan dan mengikuti Betul. alur. Kalau kita tidak mengikuti alur, kita ketinggalan sampai di mana gitu. Sebetulnya dengan adanya fasilitas-fasilitas ya di internet, anak bisa belajar langsung seperti itu, lebih mudah kan. Tapi tidak usah takut, peran guru tetap diperlukan. Mungkin tips dan trik mungkin anak-anak biar nggak bosan di rumah Bu buat belajar. Mungkin. Buat belajar, jangan dikatakan belajar sih ya. Apa sih Bu? Baca tuh Baca. gitu. Tapi kalau mau berbagi, saya memang berbagi pengalaman ya. Kenapa anak-anak saya suka membaca? Dulu dari kecil, dari usia 6 bulanan itu saya sudah memperkenalkan buku pada mereka. Mereka mengerti atau tidak, saya bacakan cerita bahasa Indonesia ataupun yang berbahasa Inggris misalnya, sebisanya saya. Kemudian ketika mereka sudah memasuki usia TK, saya punya jam baca. Jam baca antara pukul 16 sampai pukul 17. Jadi anak-anak saya tahu main kemana, dia akan nanya, sekarang jam berapa? Kalau sudah dikatakan jam 4 sore, mereka pulang, cuci kaki, cuci tangan, dan baca. Saya juga ada di rumah, saya juga baca gitu ya? Baca apa aja kita mau baca gitu. Nah jadi ada jam baca yang memang harus ditaati oleh mereka. Tapi yang mendisiplinkannya kalau saya itu awalnya dari sholat mungkin ya. Iya betul. Dari sholat dulu. Agama ya, baik-baik. Kalau agama anak ya. dengar adzan sholat, berarti nanti hidup ini ada aturan. Betul. Gitu kan, ada aturan. Ada pembagian yang memang tidak boleh plok seperti itu aja gitu. Nah jadi ketika mereka adzan asar, mereka sholat, main lagi. Ketika nanya misalnya jam berapa ya sekarang, katakan jam 4 sore, udah mereka pulang untuk baca. Nah itu kesadaran lagi ya Bu. Sebetulnya anak-anak sekarang itu bisa belajar dengan segala macamnya, tetapi buku manual itu tidak bisa dihilangkan. Betul. Bisa dihilangkan. Hanya yang mungkin yang harus diperhatikan, yang membuat anak-anak kadang stres itu ucapan orang tua, sok ngapalkeun, itu tuh sebetulnya mah tidak tepat. Sok ngapalkeun mah nya rek buku rek diapalkeun. Bukan diapalkeun, mungkinnya dibaca, dipelajari gitu. Iya. Yang kedua itu kerangka paradigma berpikirnya, paradigmanya tentang ranking. Iya. Kadang suka ada yang anak tuh harus satu. Kalau Ibu biasanya gimana? Anak saya mah dua-duanya tidak mengenal ranking. Jadi seumur mereka belajar,
hidup mereka tidak ditanyakan ranking oleh saya. Jadi kalaupun ada yang bertanya ranking berapa, saya suka jangan nanya ranking ke anak saya, mereka tidak tahu ranking. Jadi kalau mau tanya berapa banyak buku yang dia punya, gitu, berapa buku yang sudah dia baca, gitu. Ilmu yang baru, keren. Saya itu tidak, yang pertama punya jadwal baca, yang kedua tidak menerapkan ranking pada anak-anak, tidak pernah nanya ranking berapa. Sampai sekarang anak saya dua-duanya suka ranking, suka ketawa-ketawa, kita mah gak pernah ditanya ranking gitu. Karena apa? Dari mana saya lihat nilainya? Ya lihat dari kalau KKM ya, kalau dulu mah rata-rata kelas ya. Kalau misalnya nilainya di atas rata-rata kelas berarti bagus, kalau mereka pas berarti mereka kurang. Itu yang saya perhatikan nanti dalam belajar di rumah. Itu. Mereka juga gede di Pangalengan bukan ya, Bu? Iya. Semuanya. Enggak, SD sampai SMP, SMP-nya di Margahayu sini, udah ke sini, udah pindah. Udah pindah. Udah pindah Tahun ke sini. berapa pindah ke sini? 2001 kalau nggak salah. 2001. Tapi di Pangalengan masih tetap ada keluarga banyak. Ada keluarga. Jadi ada keluarga. mungkin gedenya di Pangalengan. Iya, jadi kalau Lebaran atau apa tetap pulang ke Pangalengan, ke rumah. Jadi sini hanya tempat persinggahan. Iya begitu kira-kira. Rindu mah tetap pada Pangalengan gitu. Paris ya, Pangalengan Tiris. Iya Paris, betul, Pangalengan Tiris itu mungkin Bu lah untuk terakhir nih, motivasi nih buat anak-anak lebih giat belajar gitu. Seperti apa? Yang paling utama buat anak-anak sekarang itu ada kebutuhan untuk pendidikan. Butuh nggak sih dengan pendidikan? Butuh tidak dengan sekolah? Itu yang paling utama. Jadi dari mana butuh pendidikan tuh? Jangan berpikir sekarang, sebab yang namanya pendidikan itu akan dirasakan bukan besok atau lusa, tetapi sekian tahun yang akan datang. Paling cepat 5 tahun yang akan datang hasil pendidikan baru bisa kita rasakan. Jadi apa diri kita hari ini adalah hasil tapakan kita dari beberapa pendidikan tahun yang lalu gitu. Itu yang paling utama. Jadi butuh pendidikan. Pendidikan itu bukan sekolah ya, bukan sekolah aja, orang tua, lingkungan, sekolah, itu yang paling. Kemudian yang paling utama itu harus selalu doa diri sendiri, doa orang tua, dan ikhtiar, itu yang lalu tawakal lah. Berserah diri itu aja. Nah itu mungkin ya penonton, luar biasa ya, keren untuk memotivasi nih, apalagi siswa-siswi Bakti Kencana Soreang ya. Hebat-hebat tuh. Hebat-hebat ya, mungkin bisa mengikuti jejak Ibu nih, seperti apa mungkin kisah hidupnya, terus pepatah-pepatahnya Bu ya. Ya mungkin lebih dari belajar dari pengalaman mungkin ya Ibu. Iya. Banyakannya seperti itu. Pengalaman itu sekolah yang paling luar biasa. Iya, keren. Mungkin Ibu perjalanan dari Pangalengan yang dari Kutub mungkin ya, terus bisa di bawah Gunung Wayang. Wayang Windu kalau sekarang lebih terkenalnya, terus bisa bersekolah mungkin di kota ya Bu, disebutnya orang Pangalengan gitu ya. Iya, di kota dong, masuk SMA Negeri 11 kalau disebutkan gitu sekarang suka wah gitu. Ada kalau perkenalan dulu ya di kelas. Bu, saya SMA-nya SMA Negeri 11 Bandung. Wah, nggak usah wah lagi kali, biasa aja, sama aja gitu kan. Kalau untuk Pangalengan mungkin wah gitu ya. Terus ya biasa aja gitu. Berkuliah mungkin di IKIP kalau sekarang mungkin UPI ya. Ya, S1-nya tahun 95 setelah punya anak. Baru reguler, jadi ngedugdag ya Pangalengan Ledeng. Oh, luar biasa ya. Mungkin itu saja mungkin penonton ya. Silahkan mungkin kalau pengen mengenal lebih dekat Bu Nok. Enggak sih, enggak tegas ya Bu? Enggak, biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja ya. Guru yang kalau baik mau ini. Kalau mau lihat tulisan-tulisan saya di IG saya selalu. Oh, boleh. IG-nya apa Bu? Nok Suryati Nok lah. Suryati Nok, boleh di-follow ya. Boleh di-follow. Di situ saya banyak menulis, jadi satu fotonya hanya satu, jangan disukai fotonya. Tapi tulisannya itu ya? caption. Boleh. Panjang gitu bercerita. IG saya juga boleh @kurnia.mubarok. Saya belum Mari kita saling memfollow. Iya, saya belum follow Ibu, belum follow saya. Bisa ada yang mau sponsor ya? Kita belum ada sponsor ini Bu ya. Iya. Bisa Ibu punya produk atau mau apa? Nanti punya produk mungkin di rumah mau di. Paling produk anak menantu saya itu dia kan membuat font, membuat tulisan. Oh, tulisan kayak gitu. Jadi font gitu. Desain kayak gitu ya. Iya, jadi misalnya kita Bakti Kencana nih mau desain kaos, mau desain pengumuman dengan font yang berbeda yang tidak ada di komputer gitu kita. Ya. Boleh mungkin DM Ibu ya, Suryati Nok, mangga. Silakan yang mau follow mungkin mengenal lebih dekat ya. Tulisan-tulisan yang
menginspirasi. Oke, terima kasih mungkin untuk semuanya. Semoga menginspirasi kita semua. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf ya Bu. Iya, sama-sama. Terima mungkin kasih. Ambil yang baiknya. Iya, jelas ambil yang baik, yang jeleknya. Terima kasih. Terima kasih. Mangga, sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.